Hello, Hai, Halo, welcome back to Bean Bag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. aku Vivi. aku Vero. Come, sit with us. Beanbag Talk. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang sebuah topik yang mungkin bisa dibilang relatable sama banyak orang-orang zaman sekarang. Mungkin gak dari zaman sekarang doang ya. Dari dulu-dulu mungkin juga udah ada kasus seperti ini, yaitu emotional checkout. Wow, Apa sih emotional checkout? pernah dengar nggak itu. emotional check out? Dengar nggak? Aku sih baru dengar Baru ya, denger sih, jujur. ya baru. Tapi Dan mungkin aku baru tahu juga setelah kakak ceritain bahwa emotional checkout itu adalah momen ketika eh Kita mati rasa. basically mati rasa sih. Iya, mati rasa That's dalam sebuah hubungan ya, Iya. secara tepatnya. Karena ketika kalau kita mati rasa secara personal kayak ya udah aja, itu kan bukan emotionally check out dari sebuah hubungan. Tapi ketika kita sudah check out dari sebuah hubungan tuh bukan berarti kita cabut, tapi emotionally cabut, tapi physically masih bareng-bareng. Which is kedengarannya lumayan common kasusnya sekarang ya ini. benar sih. Dan itu nggak cuma terjadi dalam hubungan suami istri, Ya pacaran, benar. kakak adik mungkin, keluarga apapun itu, teman bahkan Kerjaan juga. kerjaan. Ya, benar, Jadi itu bisa involve ke mana aja. Nah, pertanyaannya, setelah pernah dengar atau enggak, apakah Anda pernah mengalaminya? Emotional checkout. Sebut saja mawar. Sejak saya mawar. Ya. Mawar kenapa Mawar? Mawar pernah mengalaminya. Oh, Mawar pernah mengalami. Namanya nggak diganti tante. Waktu itu pernah Mawar juga soalnya. Ingat ya. Melati. Itu pas episode awal-awal soalnya aku inget banget. Oh, good memory. Melati. Melatih ya. Nah, kalau di aku sendiri ya, mungkin I don't know if it's bisa dibilang emotional checkout. Tapi kalau aku ketika dalam sebuah hubungan dan udah mulai drained, kayak misalnya aku sama teman-teman nih, aku awalnya kayak masih usaha untuk kayak, oh we can keep this a little bit longer, tapi lama-lama kayak, capek juga nih gue, kayak one-sided banget gitu. Aku nggak dapet the expectation that I want and need. Dan ketika momen itu aku udah ngerasa enough. Oke, yaudah lu mau temenan sama gue silakan, lu nggak mau temenan sama gue nggak apa-apa. Mau nyariin gue boleh, nggak nyariin Gitu. juga Iya, boleh. lu mau ngajak gue nongkrong, ayo. Lu nggak ngajak gue nongkrong, bodo amat. Iya. Itu Lu emotional lu checkout ngund- ya. gini, lu Iya, ngundang iya, temen-temen gue tapi lu nggak ngundang gua nggak peduli gitu kali ya. Awal-awal Iya. tuh kayak Sakit banget kan lu nggak Tapi diundang lama-lama gitu. kayak udahlah bodo amat, lu mau ajak gue, nggak ajak gue nggak apa-apa, gue sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Itu ya. Iya. Aku baru tahu sih jujur, karena ya it's not a common saying ya. Tapi ketika itu terjadi misalnya saat ini, Kiko pasti udah nggak rasa sebel, nggak rasa Iya. sedih, rasa nggak? Apa udah nggak ada rasa? Udah Ya, itu tadi numb, mati rasa. udah numb. Sama certain people ya. Iya iya. Tapi kalau misalnya ya in general ya masih berasa, apalagi sama orang-orang yang kita masih put expectations to gitu. Iya iya. Gitu. Emotionally. Iya, iya, iya. Kalau Anda bagaimana? Kakak tahu emotional checkout ini tuh dari mana sih sebenarnya? Aku tuh emotionally checkout ini karena curhatan teman. Interesting dan Iya. dijadiin bahan topik ya. Iya, jadi karena menarik ya, kayak aku bilang, oh gitu ya, ternyata aku nggak ya ngerti situasinya, Tapi nggak ngerti termnya. Iya. Oh, ini tuh disebut Emotional emotionally check checkout. out. Gitu kayak. Jadi cerita singkat, temanku menikah udah sekitar 21 tahun. Nah, kemudian dia menikah di umur 20, anaknya yang pertama sekarang sudah di umur waktu dia menikah dulu. Dan dia udah mulai bertanya-tanya, kayak gimana kamu dengan pacarmu, serius nggak, kapan mau menikah, ada rencana apa gimana. Nah, kemudian anaknya bilang, aku nggak berencana nih untuk menikah dalam waktu dekat, belum tentu di umur 20-an.
gitu. Dan kayak kita masih muda juga kan, kayak emangnya udah siap jadi oma gitu kan. Terus singkat cerita mereka ngobrol lah tentang perjalanan kisah perjalanan pernikahan orang tuanya temanku ini. Perjalanan pernikahan temanku ini, dan dia bilang sejak kamu umur 6 tahun, adikmu umur 4 tahun, dia tuh udah kayak emotionally check out dari relationship dengan suaminya. Jadi dia merasa bahwa ya dia ada di rumah tangga itu ya mungkin dia pakai alasan anak-anaknya juga for the sake of the kids juga. Tapi dia juga merasa kalau gua pisah pun nggak ada untungnya juga ke gua. Gua nggak mau jadi single parent ngegedein anak-anak sendirian. Karena kalau di Indonesia kan kalau misalnya udah pisah kan bebannya lebih banyak jatuh ke istrinya kan atau ibunya kan. Jadi dia nggak mau juga. Jadi kayak udah gue jalanin aja, udah nggak ada rasa apa-apa, mati rasa, kita jadi teman aja kayak roommate aja lah. Tapi kita sama-sama ngegedein anak kita. Anak-anak. Tapi dia merasa tersiksa nggak? Dia sih mungkin Emotionally. awal-awal mungkin tersiksa ya, karena kan dia punya ekspektasi lebih. Iya pasti. Ekspektasi sebagai dari istri kepada suami pasti ada. Tapi kalau menurut dia ditanya lagi kan sama anaknya, kalau sekarang kan mereka udah gede, kenapa nggak pisah aja? Dia bilang sekarang tuh kayak semuanya tuh makin membaik. Dalam artian bahwa dia juga nggak tahu sekarang posisi emosi dia ke suaminya ini seperti apa. Oke. Tapi bisa kayak awal-awal mungkin dia kayak roommate gitu, tapi dia sekarang bisa menganggap suaminya itu teman. Oke. Tapi berarti dia sekarang nggak tahu dia lagi check out atau udah better. Udah check-in lagi. Check-in lagi. Ngomong gitu kan kayak nggak enak ya. Check-in. Nggak tahu sih. Iya. Check-in, Bo. Enggak, maksudnya ini emotionally check-in. Iya, emotionally check-in. Tetap aja gak sih? Check-in check out gitu kayak Terus dia Jam bilang berapa? jam 12 siang tante. check-innya jam 12 ya, check-innya jam 2. Iya, check-in jam 12. Maaf kurang profesional. Kurang biasa. Jadi dia itu penyebabnya itu kayak mulai merasa bahwa her voice goes unheard, kayak her feeling goes unnoticed, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak Selama periode itu ya. selama periode itu. Kasian juga. Jadi dia merasa bahwa kok gue effort banget untuk jaga stabilitas keluarga, hubungan dan segala macam, tapi lu nggak ada effort. Untuk Ke suaminya gitu. Iya. Oh, tapi hebatnya dia bisa bertahan selama 21 tahun. Iya, Berarti karena dia bilang dia udah nggak punya alasan ekspektasi yang lagi. kuat gitu Iya, kan, iya Mbak. kali Dan ya. dia secara karena udah emotional check out jadi udah nggak ada ekspektasi yang tadi kakak bilang gitu. Jadi udah dia ngejalaninnya for a long time, dia tuh kayak mati rasa jadi kayak roommate. Tapi makin sakit anak-anaknya gede, itu kan apalagi di masa-masa remaja itu kayaknya anak-anaknya mulai kayak fase-fase mulai tahu dunia, mulai memberontak dan segala macam. Mereka tuh jadi tim yang bisa ini untuk ini anak kayak gitu I loh. see. That's interesting Bagus though. ya. Iya, Iya. walaupun mungkin secara Emotional. emotion udah nggak connected suami Iya, istri, iya. tetapi dia bilang ini suaminya itu ayah yang baik, jadi dia ngapain juga Jadi kayak kalau teammate gitu ya iya, jatuhnya ya. ngapain juga gue ngorbanin Hubungan pernikahan anak-anak ya. hanya untuk fulfill my emotion. I see. Nah, Jadi dia mengesampingkan emotion dia banget tuh untuk anak-anaknya dan untuk suaminya sebenarnya. Sebenarnya nggak mengesampingkan emosinya juga karena dia udah nggak punya emosi apa-apa untuk hubungan itu Tapi kan. paling nggak kan dia I mean as a wife she's Pasti deserve lah to be ya. happy Betul, kan. betul. Cuman Within the relationship. the Iya. moment that I think of it, itu kayak jatuhnya juga dia berkorban demi masa depan dia sendiri juga nggak sih? Iya, karena dia bilang kalau dia divorce pasti akan lebih susah. Iya. Makanya dia Iya. berusaha Iya. untuk bertahan supaya dia juga lebih Biar dia nyaman. nggak susah juga. Iya. Pinter Karena juga dia in a way. dia nggak mau Smart jadi girl. dia Iya, nggak iya, mau iya. jadi single parents karena dia bilang jadi single parents tuh nggak lucu Iya. dan susah. nggak gampang Iya. gitu kayak setelah divorce pasti semua bebannya ke ibu semua. Iya, iya, iya. Sementara yang laki bisa seneng-seneng, yang sini ngurusin sekolah anak, ke rumah gini gitu, betul ya. Biarkan suaminya ngurus.
Ini apa ini maksudnya? Pelampiasan emosi ya sebenarnya. gitu. Jadi enggak. Oke Dari oke. situ buat berarti ya. Iya. Tapi Betul ya sih. Sorry ya, maksudnya interesting karena gini, nggak nanya apakah suaminya itu toxic. Toxic mungkin kayaknya enggak kayak abusive dan gitu-gitu kayaknya sih enggak sih. Cuman Toxic dia mentally, emotionally. mungkin ya karena dia Iya. merasa dia nggak pernah didengar. Oh, Dia merasa kayak dia kayak apa-apa dia mikirin sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya dia berpendapat tuh kayaknya aku nggak tahu ya sih detailnya iya kayak iya gimana. iya. Cuman Tapi mungkin dia secara merasa kayak tuh. not being heard. Iya. Oke oke. And kayak dia merasa kayak feelingnya tuh nggak terlalu diperhatikan, Oh, oke oke. nggak dikasih makan kayak Iya gitu. iya. iya, Dia nggak tahu love language-nya. Nah itu ya, itu itu. harusnya ketanyain Harusnya ternyata ketanya. iya. Pertanyaan menarik Mungkin itu. Love mungkin. language-mu apa? Tapi kalau misalnya emang dia udah tahu tapi tetap nggak kena juga, Ya, berarti itu. emang udah bermasalah. Harus ke konsultasi. Gelo, ibu konsultan Bukan. konselor, ibu konselor atau ibu gembala. Tapi itu ya itu sebenarnya situasi yang sangat common ya. Iya, apalagi Di gini, lingkungan. aku bisa bayangin seseorang itu emotionally check out ketika dia berhadapan dengan orang yang toxic Ya. Iya, dan dia nggak bisa lari. Maksudnya ada ikatan dia lah ya. trapped into Iya. that relationship. Iya. Jadi ya udahlah, gua emotionally check out aja. Mungkin I itu cannot- kali dia. yeah, I- Physical mungkin I am, enggak. ya karena trapped kan. Tapi iya. Bisa saja trapped karena komitmen, ya kan. Betul. Menikah itu kan sebuah komitmen. Jadi trapped. Kasihan Tapi, banget ya. Tapi dan itu orang toxic ya. Jadi dia udahlah, forget it. I'm here, ya. Tapi my emotion I put my emotion aside. Sebenarnya itu sehat atau enggak sih? nggak sehat, nggak sehat. Nggak Menurut sehat, aku ya. Ya, By the way, dia punya perasaan ke orang lain nggak? dia punya perasaan ke orang lain. Misalnya mantan pacarnya? Oh, I don't know ya, karena dia tahu. sama si suaminya ini mereka kayak high school sweetheart gitu. Oh, Makanya mereka menikah tuh muda banget. Iya. Karena kayak orang tuanya, kalian mau ngapain lagi nih? Paling sebentar lagi kan udah skripsi, udah terus selesai kan? Heeh. Gitu. Oke oke oke. Jadi kayak aku nggak tahu ya. Interestingnya kalau misalnya dia emotional check out with that one, tapi dia emotionally check Check in. it with another one. That's dangerous. That is Iya, iya, dangerous. kan? It's Tapi dangerous. itu bisa akhirnya bisa jadi divorce tuh. Iya. Kalau misalnya suaminya nggak mau kayak lu kok jadinya gitu Iya, kan. iya. Cuman Tapi mungkin untungnya Tapi mungkin beruntungnya, nggak, berarti beruntungnya nggak. kan dia sibuk kan, dia kerja dan segala I macam. see, Jadi I see. maksudnya dia juga nggak yang 24 jam di rumah. Itu mungkin Ya, bisa dia bikin mengalihkan Iya. keadaan di rumah dengan kalau di sibuk rumah bekerja. terus pusing Iya. sih. Pastilah, pasti. Udah blablabla. Pasti dia mungkin kalau di rumah sendiri dia bahkan even mungkin divorce. Iya. ya. Karena dia nggak tahan pressure-nya, tapi karena dia bekerja jadi itu bisa Distraction-nya. dibagi ya. Interesting. Tapi kalau misalnya itu terjadi dalam pertemanan gimana? Oh ya tadi itu ya. Tadi Kiko. Iya. Kayak Kiko itu. Jadi apa ya? Ya kita karena ya dalam pertemanan pasti kita nggak mungkin nggak punya ekspektasi dong. Mhm. Ya gue pengen seneng nih sama nih orang, tapi kok gue nggak bisa seneng ya? Gitu. Lu nggak fun man gitu ya. Lu dulu fun man, dulu. Tapi kenapa lu sekarang udah nggak fun gitu? Iya. Oke oke. Gitu. Karena kayak rasanya tuh kayak gue nggak dianggap gitu loh. Ya, Ya mungkin mereka anggap, cuman caranya beda aja. Betul, Treatment yang ke aku tuh nggak kena gitu mungkin ya. bisa love language-nya Love nggak language-nya nyampe. nggak nyambung. Iya, Ya, iya, iya. cuman ya perasaan itu nggak bisa ditinggalkan begitu saja gitu. Tapi yang bikin aku bingung apakah ini sehat atau enggak, karena kayak dalam satu sisi dalam satu sisi dia kayak ya udah nggak peduli sama ekspektasi orang. Maksudnya dia nggak peduli orang tuh mau ngapain ke dia, terserah. berarti itu. Cuman di satu sisi lain yang nggak sehatnya tuh ya dia jadi nggak peduli sama perasaan dia. Tapi di satu sisi lain yang tadi aku bilang itu ya dia peduli perasaan dia no matter what, no matter how people treat them. Wait, gimana? Maksudnya gimana ya? Jadi kayak misalnya dia ngerasain sesuatu yang gak enak, dia mencoba untuk kayak diputar balikan dengan dia nggak peduli apa yang orang lain lakukan ke dia. Yang penting dia ngerasa oke-oke aja.
Contohnya apa nih? Ya yang tadi, yang lo mau gimana pun ke gue terserah. Oh, Yang penting ya udah, Kalau itu sih toxic sih. toksik ya Iya. jatuhnya. Jadi aku pikir egois kayak banget. Iya. dia jatuhnya jadi kayak lebih melindungi perasaan dia gitu. Iya, 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 pastinya. Melindungi Dia cuman nggak in a peduli toxic orang way lain. gitu. Iya, Iya. dia nggak peduli orang lain. Ah, Jadi orang-orang kayak gitu end up Itu kasihan sih. manipulatif. Iya. iya. Karena Dan, dia iya. hanya mau memikirkan diri sendiri aja. Iya sih. That makes sense. Cuman ya saking banyaknya kasus ini di lingkungan masyarakat kita sampai orang tuh kayak ya udah biasa aja gitu sama permasalahan seperti ini. Kalau masih di taraf pertemanan masih kayak oh ya ini udah biasa. Cuman kalau misalnya udah masuk ke lingkungan suami istri yang mungkin Iya. mereka kayak Hmm. lebih berhati-hati, Hmm. ini kayak jarang diomongin gitu. Cuman kalau dalam pertemanan udah sering. Iya. Karena sebenarnya gini, yang namanya rumah tangga ya Vera udah berumah tangga, maksudnya aku udah berumah tangga. Nah, rumah tangga mana sih yang gak punya masalah? Iya. Semua rumah tangga tuh pasti aja ada masalahnya. Iya. Sekarang gimana kita menyikapinya? Waduh, udah kayak Saelah, buka menyikapinya. Iya nggak? Maksudnya Iya. gini, mana ada? Tanya deh, even the most beautiful The most look couple up goals. goals. Ya, maksudnya kita punya pendeta dan istrinya yang paling top markotop deh. Tanyain dia, pasti juga dia punya masalah. Iya. Ya kan? Orang ada yang pernah bilang ini istri pendeta. Apa pendeta itu ya, suami saya itu pendeta. Dia kalau di atas mimbar tuh bener-bener malaikat. Tapi kalau di rumah dia meleset. Dia bilangnya begitu. Terus istrinya Billy Graham ditanya gini, kamu pernah berpikir untuk menceraikan? Pernahkah dalam kalian berumah tangga berpikir untuk menceraikan si Billy Graham? Dia bilang enggak, saya tidak pernah berpikir untuk menceraikan dia, tapi membunuhnya pernah. Jadi intinya even sehebat Iya. pasangan itu aja tuh pasti ada permasalahan. Nah, sekarang bagaimana kita mau membuat hubungan ini langgeng? Dan sehat Apakah ya. emotionally check out butuh? Kayaknya kalau aku lihat mungkin buat kasus temennya Vera mungkin dia butuh ya dalam beberapa periode. Tapi karena dia tetap bertahan, dia melihat Sisi hasilnya, baiknya ya. sisi baiknya dari emotional check out. Untuk kalau sampai dia bilang sekarang membaik kan, berarti Dan sebenarnya iya. kan itu adalah hasil dari emotional check out dia sebelumnya. Apa Siapa tanpa sadar? Iya, siapa tahu itu nanti kemudian dia akan menjadi harmonis. Check-in You lagi. never Check-in know. lagi. Iya, Oh, bisa juga ya. Bisa, karena ya itu makanya tadi aku bilang aku bingung apakah dia sehat atau enggak. Sebenarnya feeling emotional check out untuk nggak peduli itu nggak sehat sih. Iya. Nggak sehat sih, karena kan hubungan apapun kan kita butuh keterlibatan emosi. Iya. Itu kan level bagaimana mendekatkan orang itu nggak bisa cuma dekat. Kalau tanpa emosi terlibat di Benar situ kan sih, memang benar, nggak benar, ini benar, sih ya, benar. nggak mungkin. Iya sih. Tapi apa? Aku tadi yang CV bilang tuh bagus banget. Nah, tapi Yang mana yang bagus? yang barusan saja disebutkan. Tapi waktu dia emotionally check out itu dan sekarang dia udah merasa ya, apakah dia bisa begitu? Apakah itu bentuk dari dia bikin boundaries dengan Itu, dirinya iya, sendiri? Iya. Iya, aku mikirnya sih gitu ya, karena jadi dia tahu cara untuk membahagiakan dirinya sendiri tanpa Iya. diganggu oleh orang lain. Dan memprotek dirinya. Iya. Makanya Jadi tergantung dari mana kita lihatnya Iya. dan resultnya bagaimana Iya. ya. ya Karena kalau di- resultnya nggak bagus, Nah, ya berarti bukan Nggak ya sehat. berarti itu emotional check out. Iya. Cuman kalau ada kasus ini aku ngelihatnya iya dia check out. Cuman ini salah satu bentuk dari coping mechanism yes. dan bentuk perlindungan diri. Exactly. I Betul, see. setuju. Karena kalau misalnya resultnya negatif, we can say that itu ya emang emotionally check out dan dia nggak peduli sama sekali. Cuman ini aku lihatnya kasusnya dia masih ada kepedulian. Tapi awal-awal sih dia cuma peduli sama anak-anaknya. Iya. Jadi Tapi- kayak sama suaminya
dia minimize konflik karena udah nggak ada Iya, nggak ada rasanya, rasa lagi, iya. mau konflik juga ya terserah lah, mau Iya. bisa apa, bodoh lah. Cuman karena ada kepedulian terhadap anak-anaknya itu yang menjadi apa ya, bentuk pertahanan diri juga sih aku lihatnya. Ya, which is amazingly over the time bisa merubah Iya. hubungan Iya. kedua orang ini kan. Iya. Ya, interesting ya. Iya, tapi sebenarnya kayak ya dibilang bagus juga Enggak. Karena berangkat Iya, berangkat iya. dari sesuatu yang Mungkin, toksik kan sebenarnya iya, kalau mungkin udah kayak sampai check out. harus nggak harus juga ya pokoknya menurut aku sih akan jauh lebih baik jika ada jalan lain selain being checked out emotionally. Mungkin buat teman-teman sekitar gitu Iya. ya kayak Ya sebenarnya komunikasi sih itu, ya kan. Tapi dengan ya di kota besar kan, ya maksudnya Jakarta lah ya. Suami istri bekerja tuh kan common banget. ya satu common, dan kedua yang repot itu yaitu akhirnya komunikasinya nggak jalan Iya. seharusnya komunikasi pasangan. Nah memang sekarang kalau mau dibilang bagaimana mengatasinya, ya dua-duanya harus put effort, ya Dan kan, nggak pakai bisa hati dan dua-duanya nggak bisa ya. satu aja, karena kalau satu aja ya itu bakal drain kan, ya, karena drain terus temenmu check out. bener dia tuh drain dan dia udahlah, dia take the decision. Iya. Nah jadi komunikasi itu sangat penting, dan ya tadi kita bicara soal love language ya. Harus tahu. Kalau kita tahu itu kan akan membantu. Ya, jadi ini semua ada benang merahnya ya kalau Iya. mau ditarik-tarik tuh, bahwa untuk membuat satu relationship langgeng banyak hal yang harus dipikirkan. Aku pengen tanya, kalau misalnya orang being depressed dan dia merasa kayak udah bodo amat sama dirinya sendiri, apakah itu dia juga Nah emotionally itu check yang out tadi aku sama diri berpikir, sendiri? orang itu bisa Dia emotionally check out terhadap dirinya sendiri. Wow. Karena ya dia bisa nggak peduli aja gitu apa yang dia rasain, dia mati rasa aja basically. Tapi kan dia dirinya Orang bisa depresi sih itu kayak kan nggak nggak peduli dengan dirinya, bisa ada. bisa aja nggak peduli sama dirinya, tapi itu kan pasti, maksudnya pasti ujung-ujungnya dia nggak peduli sama dirinya sendiri, akhirnya adalah yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak ini kan. Tapi depresi sendiri itu kan berangkat dari satu keadaan yang toksik kan, Iya. Iya. yang bikin dia sampai depresi. Jadi harusnya kalau dia mau kecewa ya kecewa sama keadaannya, terus udah jangan kecewa sama diri Nah sendiri. itu cuman dalam banyak kasus di dunia ini sekarang kan ya mereka kecewanya sama diri sendiri gitu. Apakah itu bentuk emotional check out juga atau tidak? Maksudnya kayak dia udah bener-bener nggak ngerasain apa-apa dalam emosinya dia terhadap dirinya sendiri. Secara emosi ya. Iya. Oh, Kalau aku that's- ngelihatnya itu juga emotional check out, entah Iya. kenapa. Iya ya. Iya. Karena ya aku sempat ngalamin itu kan, aku Interesting. sempat ada di fase-fase seperti itu dan aku kayak, iya, pas tadi kakak ceritain check out itu kayak, oh kayak gue, tapi sama diri sendiri gitu, coba kayak, iya sama teman-teman juga sempet dan lain-lain juga sempet, cuman kayak pas aku pikir-pikir sama diri sendiri juga bisa nggak sih, karena kita juga Mungkin membangun bisa, hubungan mungkin sama bisa. diri sendiri Betul, kan, betul. Tapi itu harus segera diatasi sih. banget. Karena you are yourself. I mean, gimana sih maksudnya? Ya kita Nah, iya. kita kan. Kalau kita sendiri nggak punya emosi dengan diri kita, gimana kita bisa menjalankan hidup kita dengan benar? Itu permasalahannya. Kan? Jadi itu harus di treatment. Cuman Harus banyak- ada di treat. Iya, banyak yang denial. Nah, itu Karena yang dia nggak mau ngerasa ngaku, itu repot iya, tuh. dan dia ngerasa kayak, oh ya udah emang ini gue emang kayak begini. sewajarnya seperti ini gitu. Iya, this is Padahal- normal gitu iya. ya, menormalize Iya. yang tidak normal. Jadi itu yang harus sebenarnya harus hati-hati. disembuhin sih. Iya. Karena dalam kasus yang temennya kakak juga, itu juga jatuhnya emotional check out sama dirinya sendiri. Entah kenapa aku lihatnya kayak gitu. Apakah itu bisa dibilang mental health? Ya semuanya pasti berhubungan sih Berhubungan, Tante. Karena ketika dia udah sampai di fase dimana dia check out secara emosi, Dia pasti dia check udah out dari relasinya sih. Jadi dia udah nggak punya ekspektasi, dia nggak punya emosi apa-apa terhadap relasi pasangannya. itu. Tapi dia lagi. mencoba untuk menjaga emosinya dia sendiri. Iya. I see. Ya. Ya. Baiklah.
Rumit ya Ya sebenarnya ya. itu rumit tuh. Karena banyak banget kasus yang aku ngelihatnya dia emotionally check out sama dirinya sendiri gitu. Wow. Ya, itu yang harus itu tahu nggak kalau Baru nyadar kan? Iya. secara biblical itu demonic dibilangnya. Iya, iya. Mm-mm. Iya betul. Itu Setuju. karena ya itulah We bicara put faith on ourselves more than we put faith on on God. God. Ya, Oh, iya lagi. ya dan setan itu dia tahu oh ini target gua. How Oke. can I ya Alkitab berkata bahwa iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan, membinasakan. Jadi intinya kalau orang yang udah emotional check out dengan themselves itu dia udah mulai tuh masuk dikit-dikit Mencuri. dia Iya, pertama iya, mencuri iya. ya Iya. setelah itu dibunuh dan dibinasakan itu. Jadi memang harus hati-hati yang kayak begitu, cepat-cepat balik bahwa ini again say that with your word, Manifested. aku ini sudah ditebus dengan darah Yesus, aku adalah milik Yesus, that's it. Karena kalau kita sudah sendiri tidak sayang dengan diri kita, kan kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh gitu loh. Betul. Kita memberikan kesempatan buat Segala apapun di macam, luar iya sana kan. untuk Ayo, membunuh kita, iya, termasuk iblis. misalnya, ayo let's do drugs, let's do ini, karena kita nggak peduli, oke, let's do this and that. Oh, ya kan, jadi gampang gitu akhirnya. Iya. Akhirnya hal-hal yang nggak benar dianggap benar, hal-hal yang tidak normal dibilang normal. Nah itu yang memang harus hati-hati. Iya. Betul. Sebenarnya itu juga salah satu pencetus permasalahan dunia sekarang ya. Iya, betul. Kalau aku lihat sebenarnya itu juga emotional check out dengan keadaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Cuman endingnya juga jadi sama diri sendiri. Betul. Jadi berangkat dari keadaan lingkungan mereka, misalnya Betul. they have Ya. a toxic family, Betul. abusive family, dan Betul. akhirnya mereka udah nggak kuat, mereka sama diri Udah. sendiri, sama diri sendiri nggak kuat, check out juga sama diri sendiri. Jadi ya udah serah mau ngapain aja. Dan kalau sampai at the end mereka check out, ya udah. Check out beneran. Iya kan? Bye world. Iya itu, dan salahnya itu karena once you check out itu udah Udah, iya. kehidupan forever yang lu masuk Iya, setelah check out, lu forevernya mau di mana? Benar-benar. Iya kan? Gitu. Iya. Jadi ya tapi kalau di kasus yang tadi temannya Vera itu ya good things bahwa ternyata setelah dia melewati fase itu sekarang dia ada di fase yang lebih baik daripada yang kemarin kan. Iya. It's good. Mungkin bebannya lebih berat ketika anak-anaknya masih kecil kali Betul, ya. betul. Makanya kadang-kadang itu ya orang tuh jangan cepet putus asa, karena selama kita masih dikasih nafas itu berarti masih ada harapan di depannya, ya kan? Ya, kayak temen lu itu berarti dia tuh walaupun dia mungkin secara emosional Sudah dia check out dari relationship, tapi pasti dia masih in a way punya punya hope, ya. Iya. Dan mungkin I don't know, is she like really a believer? Maksudnya kalau dia believer berarti dia tahu ada hope yang akan bantu dia ke depannya. Gitu. Iya. Karena sekarang juga kan banyak ya orang udah berpuluh tahun, ada yang sampai udah 30 tahun, iya, kemudian divorce, dan itu kan banyak banget. Itu yang kayak come on gitu loh. Iya, What is happening with you? Tapi ya kita juga nggak tahu ya, kehidupan orang beda-beda. beda-beda. Iya. Bagaimana dia meregulate their life, we don't know. Tapi sangat disesali kalau sudah sampai segitu lama, akhirnya harus memutuskan berpisah gitu loh. Apa sih yang dicari? Ya kan kalau udah Iya. 40-50 tahun Iya, bersama. I mean we never know karena ya cuman ya Ya betul. ya Nah, Keputusan orang. Iya. Ya. cuman ya tapi sekarang pun juga kan ada kayak di dunia kerja juga ada budaya silent resign kan. Jadi kayak aduh gue bete banget, gue udah muak banget sama lingkungan kerja gue, sama atasan gue, sama apalah gitu. Tapi ya udah gue datang kerja, gue masuk jam 9, pulang jam 5, udah. Habis itu nggak mau Nggak ada kasih, kontribusi lain. iya, nggak mau adding value apapun. Ya, kalau kayak gitu mah cepetan cari tempat lain aja. Iya.
oh you have to stay, Iya, go iya, gitu jadi kan. kan banyak kan Iya kayak iya. gitu yang Mungkin ada orang gini, udah karena rumahnya deket dengan kantor daripada gua cari kerjaan yang jauh, ya udahlah gua. Cuman it's not a good. Iya jadi sih. silent Maksudnya bisa sebenarnya juga. udah secara emosional dia udah resign tuh Iya. karena dia yang ngelakuin apa yang harus dia lakuin day by day aja udah Iya. Menarik sih itu silent resignation ya. banyak Ya. kan sekarang Iya, kayak gitu. banyak-banyak apalagi di korporat ya. Iya, ada juga orang yang kayak udah udah nggak mau lagi, udah muak sama budayanya, culture perusahaan, atasan paling banyak ya karena atasan dan segala macam. Ya udah, mereka kerja aja tapi nggak kasih Kontribusi. kontribusi apa-apa yang lebih, lalu tiba-tiba sambil nyari, sambil nyari Hmm. sana, nyari sini, nyari sana. Iya, Begitu iya, ada iya. yang goal ya udah bye. Banyak nggak ada rasa bersalah gitu kayak udah bye. Iya, iya, betul, betul. Ya, Iya. Tapi aku balik lagi ke topik yang tadi aku angkat itu. Ketika dia udah emotionally check out sama dirinya sendiri, apakah secara otomatis dia emotionally check out sama dunia sekitarnya juga? Oh, wow. Karena kan interesting. the more dia nggak peduli sama dirinya sendiri, the more dia juga nggak peduli sama apa yang akan terjadi sama dirinya sendiri. Bisa iya sih, bisa iya. Itu dari tadi kayak misteri yang berteriak di dalam kepala aku kayak ini gini nggak sih, ini gini nggak sih gitu. Karena gini loh, kalau misalnya dia gini, kalau kita nggak punya semangat terhadap diri sendiri, pastinya kan atau rasa sayang kita nggak emotionally connect sama diri sendiri, pastinya juga susah banget untuk kita connect dengan orang lain. Dengan dunia luar ya. Iya kan, karena kita bagaimana ya bahasanya, nggak memahami diri sendiri, Iya. nggak sayang sama diri sendiri, nggak cukup sayang sama diri sendiri untuk kemudian bisa berbagi sayang itu sama orang lain. Iya. Cuman di balik itu banyak juga yang jago masking. Jadi ketika Iya, dia iya. udah emotionally checked Bahwa out, ya dia tapi tetap bisa make a good friends with a lot of people karena dia masking dengan perasaannya dia yang udah gak ada Iya. rasa, dia gimana aja dengan ekspektasi orang gitu. Jadi dia pakai mask ya dia untuk memenuhi ekspektasi orang terhadap dia. tapi menurut aku Itu pasti berat sih hidupnya. pasti ada orang yang gini, kalau dia somehow punya orang yang deket dengan dia, yang ngerti dengan tulus orang itu, dia akan tahu, kelihatan. Tuh. Kelihatan. Ya. Walaupun dia masking sama banyak orang, tapi orang yang dekat sama dia akan bilang, Betul. there's something wrong with you. Ya. Iya, I benar. can see it, you know. Unfortunately, Mudah, ya maksudnya hopefully orang itu ada. iya. Kalau orang itu nggak ada, itu yang setengah mati. itu yang Ya, banyak itu yang akan kejadian sebenarnya. dia bisa, I don't know, worst case dia bisa end their life, Iya, ya kan? cuman unfortunately banyak banget kasusnya di mana orang itu ya nggak ada yang notice. Makanya kayak itu loh, artis-artis Korea yang bunuh diri. Iya, Itu kan mungkin mereka pertamanya emotional check out dulu, Iya. ya kan? iya, Nggak suka dengan diri sendiri, merasa nggak ada yang nerima, merasa semua orang nggak peduli. iya. Padahal orang lain ngelihat dia, gila ya lu mas punya semua, lu cantik, lu hebat, lu punya ini itu. Tapi dia sendiri tidak mengerti self worth-nya. Jadi dia membiarkan emotional Iya. check out-nya itu yang meregulate. Iya. Aku berharap kalau misalnya ada orang yang hampir check out emotionally dari dirinya sendiri, dia praktekin afirmasi. Seperti yang barusan kita Iya. episode sebelumnya ya. Iya. Cuman sayangnya ketika orang-orang udah menuju check out dari dirinya sendiri, udah nggak ada hope, udah nggak ada will untuk ngapa-ngapain. Nah, kalau udah kayak begitu dia pasti butuh orang lain. Iya. Tapi dia denial. Banyak yang kayak Betul. "Wow, tuh." I'm fine. Tapi enggak. It's a Kayak silent tadi killer, kan you know. Iya. ada orang lain yang betul. Maksudnya kalau dia punya orang lain yang mengenal dia benar-benar, Iya. itu bisa dibenerin gitu kan, bisa ada support. Iya. Tapi kalau dia nggak punya siapapun, misalnya let's say orang tuanya nggak ada, temen deket nggak Iya. ada, nah itu yang Bahaya, ya. bahaya banget. Sadis banget ya pikiran manusia tuh ya. Iya, oh ya,
Oh yes. Your Dan mind is a dan sayangnya battlefield. itu kasus yang Sering banget Banyak terjadi. banget ya, makanya banyak kan terjadi sekarang mental kan. illness tuh kan seperti itu ya. Iya. Mula-mulanya mungkin dengan emotional check out, Merasa tidak lama-lama jadi didengar, tidak bisa dimengerti, jadi tidak depresi. Iya. tidak diperhatikan, Iya, Hmm. itu sih. emosinya tidak dikenali orang lain. Betul, apalagi kalau yang tadi gue bilang dia masking kan, orang lain pikir dia Happy-happy oke-oke aja. aja. Oh ya dia fun kok, Nyampe dia rumah, happy kok. diam. Iya, itu kan pernah lihat nggak si Bella Hadid yang dia posting nangis-nangis, dia bilang kalian selama ini ngeliat gue bahwa gue tuh di catwalk, gue have fun, tapi gue juga dia ternyata gue juga nggak merasa gue nggak worth it, gue nggak punya temen, gue apa, dia posting tuh untuk dia Oh bilang ya? ya supaya kalian tahu bahwa kalian ngeliat gue tuh sebesar itu, tapi gue juga merasakan ini. Gue juga Very ngerasa good ya. kecil ya. Iya. I mean it's a good way untuk dia Oh, dia bisa. dia motivate yang lain loh bahwa keadaan ini tuh benar, tapi gue juga merasakan. Tapi dia bilang I understand, I will not, kayak dia intinya tuh memotivasi orang bahwa lu jangan feel alone. Orang yang kalian pikir yang kalian pikir segala macam tuh I also feel the same. Tuh fotonya dia nggak pakai make up, bener-bener bare face, dan dia nangis di tempat tidur gitu. It takes a lot of big guts. Iya, dan dia posting it, dia punya Instagram. Tapi you know those people I appreciate karena dia akan bantu orang lain berpikir oh ternyata Orang segede dia juga bisa ngerasa iya, kecil gitu. iya. Iya. And it's our job untuk notice orang sekeliling kita juga ya. Belajar untuk peka sih sebenarnya kuncinya. Iya. Karena untuk mengetahui people behind their masks, it's not an easy job. It's not an easy thing to do. Yeah, Dan you definitely. have to know them real good. And then you need to be sincere to that person bahwa I want to help you. Bukan ada agenda-agenda lain, tapi really need to help. Dan you know what? Ada orang-orang seperti itu di luar sana. There are people like that yang really sincere want to help and give hope to people yang udahlah. So selama kita bisa menjadi orang yang baik dan berkata positif dan memotivasi orang dengan tulus, lakukanlah. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu akan dinilai gede sama orang yang membutuhkan. Iya, kadang-kadang kan mungkin cuman just a simple Hi, how are you? ya, or oh you look nice in this Iya. clothes gitu kan. Sesuatu yang kecil yang mungkin kita rasa itu kan hal biasa, tapi belum tentu mungkin buat orang lain. Betul. Betul, Ya. betul. Kayak kemarin salah satu direktur di kantorku tuh anaknya ngelahirin gitu kan. Aku tuh cuman WA aja, congratulations. Terus dia tuh yang thank you-nya kayak Wah banget ya. iya, kayak terus gue bilang hanya simple congratulations aja udah bikin orang kayak gitu kan. I also feel ternyata dia merasa senang banget diucapin congratulations. Jadi kayak you never know the simple act of you're saying thank you, you're saying you look nice today, or thank you for the smile. Sesuatu yang kecil mungkin itu bisa jadi Valuable apa ya? banget. Iya, sama buat orang lain tuh bermanfaat. Jadi ya. Interesting ya. Yeah. It's a good thing that you brought up this topic. I know. Thank you so much loh. Yeah. Thank you to you. Harus nonton you. You Vera's friend, whoever you are. Topik ini butuh lebih direfleksikan sih. Nggak cuma sama kita tapi sama semua orang. Karena ini topik yang penting untuk orang lain dan diri sendiri. Ya. Betul. Kita harus bisa merawat emosi kita sendiri sih. Yes. Harus bisa merawat ya. Merawat emosi itu. Karena Dengan cara yang baik ya tentunya. Ya. betul. Ya. Ya, karena dalam kehidupan kita kan nggak selalu mulus ya berhubungan dengan orang. Dalam pernikahan, dalam pertemanan, dalam dengan dirinya perkantoran, dengan diri sendiri. Ya, tapi Manage your emotion supaya bisa manage Your life. relationship juga.
supaya jangan sampai check out. Iya. Jangan ya. Jangan. Ya maksudnya kan kita tuh harus hidup bertanggung jawab terhadap hidup kita dong, Iya, ya betul. kan? So do that. Yeah. I think that's it for today. Hope you guys bisa menerima topik ini dengan baik dan bisa direfleksikan dengan lebih baik lagi. Ya, hidup nggak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. Thank you Tante, thank you Thank you. Kakak, thank you Thank teman-teman you. semua udah mau nonton kita. Hope to see you soon on another episode. Bye. Bye. Beanbag Talk.